Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 1901006. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun startup. Pada saat memulai sebuah usaha baru, Anda tidak perlu gengsi untuk memulai usaha. Bahkan walaupun Anda memulainya dari nol atau dari sebuah usaha kecil, yakni usaha yang dengan mudah dilakukan oleh mereka yang lulusan SMA atau mungkin SMP. Karena walau bagaimanapun juga, aksi lebih dinilai lebih positif dibanding hanya berteori. Semua orang dapat berteori, tapi ketika Anda sudah mulai terjun dan melakukan sebuah aksi, maka di sanalah usaha Anda dinilai sangat positif. Usaha adalah sebuah tindakan, jadi sebaiknya Anda tidak hanya berteori saja, melainkan membuktikan dengan berusaha. Orang yang berusaha namun belum mengetahui teorinya, bagaikan orang yang sedang berjalan di kegelapan. Tugas kita saat ini adalah untuk yang pertama melawan keterbatasan, yang kedua melawan ketidakpastian, yang ketiga melawan kemalasan dan keenggaman, yang keempat melawan ketidakberdayaan, yang kelima melawan gravitasi kemunduran, yang keenam melawan gravitasi kematian. Jadi, lawanlah semua itu dengan menggali serta memulai usaha baru dan menjalankan usaha yang menguntungkan Anda. Jangan sungkan untuk memulai dari usaha kecil, tempat yang seadanya, memulai dari apa saja atau menjual apa saja, karena sebenarnya bisnis tidak membutuhkan modal uang, melainkan keahlian. Cara kedua adalah gunakan analisa SWOT. Kita memiliki peluang usaha untuk sukses dalam bisnis kita. Berikut adalah contoh SWOT dari usaha toko roti dan kue. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang ketiga, threats atau ancaman. Yang keempat, opportunities atau peluang. Setelah dapat memetakan apa aja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kemudian berikan bobot dan rating masing-masing item pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian dihitung dan buat analisa strategisnya. Hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, lihat ke dalam pasar yang kompleks. Yang kedua, harus dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Yang ketiga, lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keempat, bangun tanggung jawab, etika moral. Yang kelima, inovasikan produk pasar dan model bisnis. Yang keenam, jalin komunikasi yang baik. Yang ketujuh, berikan pelayanan secara personal. Yang kedelapan, ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis. Yang kesembilan, dapat dinilai ekonomis. Yang terakhir, wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Hal yang dapat membuat bisnis gagal. Yang pertama, kebiasaan menunda waktu. Yang kedua, ketekunan dan ketakwaan yang kurang. Yang ketiga, kebiasaan yang boros. Yang keempat, kebiasaan hati-hati yang berlebihan. Yang kelima, kepribadian yang bersifat negatif. Yang keenam, perasaan takut disaingi. Yang ketujuh, berlagak pintar. Yang kedelapan, tidak memiliki perencanaan usaha. Yang kesembilan, tidak memiliki pendidikan yang relevan. Yang terakhir, tidak berorientasi ke depan. Dengan adanya kegagalan usaha, maka wirausahawan harus melakukan hal seperti berikut. Yang pertama, mencari masalah-masalah yang ada. Yang kedua, mencari permasalahan. Yang ketiga, mengetahui cara untuk menghilangkan kegagalan usaha. Yang keempat, mengidentifikasi kegagalan usaha. Kiat menjadi entrepreneur sukses. Pengusaha terhadap konsep manajemen adalah kunci kesuksesan menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Berikut adalah kiat menjadi entrepreneur sukses. Yang pertama, pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep, dengan langkah dan strategi jitu. Jangan sekedar coba-coba. Yang kedua, peluang sukses selalu ada, kerja keras, lurus, benar, cermat, serta hemat. Yang ketiga, mengetahui teknik pemasaran. Yang keempat, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis serta kompak. Yang kelima, mengatur pos pengeluaran, tidak besar pasak daripada tiang. Yang keenam, kemampuan membaca pasar. Yang ketujuh, kemampuan negosiasi. Yang kedelapan, perencanaan yang tepat dan matang.
Alasan berwirausaha. Dalam berwirausaha, wirausahawan memiliki banyak alasan yang memulai usaha. Yakni yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replikatif entrepreneur, coba-coba atau faktor lingkungan atau iseng daripada hanya duduk menonton TV. Yang ketiga, inovatif entrepreneur. Yang keempat, keturunan. Yang kelima, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang keenam, kerja sampingan. Jenis dan bentuk bidang usaha. Yang pertama, bidang usaha pertanian. Yang kedua, bidang usaha pertambangan. Yang ketiga, bidang usaha pabrik. Yang keempat, bidang usaha konstruksi bangunan. Yang kelima, bidang usaha perdagangan. Yang keenam, bidang usaha keuangan perbankan. Yang ketujuh, bidang jasa perseorangan seperti potong rambut. Yang kedelapan, bidang usaha jasa-jasa umum seperti pengangkutan. Yang kesembilan, bidang usaha jasa wisata. Bentuk kegiatan wirausaha dikelola sendiri, artinya pengusaha memiliki modal uang yang kemampuan untuk langsung terjun mengelola usaha sendiri. Yang kedua, dikelola orang lain, artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan diserahkan kepada pihak lain atau investasi. Cara memulai usaha: mendirikan usaha baru, mengambil alih bisnis keluarga, membeli bisnis yang telah ada, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Kemudian bentuk pemilik bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Ada keuntungan dan kelemahan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, perseroan komanditer atau CV. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, perseroan terbatas atau PT. Yang keenam, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang harus diperhatikan saat memilih bentuk kepemilikan bisnis. Pendekatan dalam mendirikan usaha baru. Ada dua pendekatan utama yang digunakan para wirausahawan untuk mendirikan usaha baru, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan, dan latar belakangnya sendiri dalam menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan mengenai kebutuhan pasar yang ditransfer menjadi peluang-peluang bisnis. Pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan. Adapun pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan, yang pertama, jenis usaha. Yang kedua, ruang lingkup usaha. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam kegiatan. Yang keempat, besar risikonya pemilikan. Birokrasi dalam membuat usaha. Jenis izin usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, surat izin usaha industri. Yang ketiga, izin domisili. Yang keempat, izin mendirikan bangunan. Yang kelima, izin dari departemen teknis sesuai dengan bidang usaha. Kemudian, dokumen yang diperlukan untuk membuat suatu usaha. Pertama, tanda daftar perusahaan. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian, bukti diri. Proses pendirian badan usaha. Cara mendirikan badan usaha bentuk komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT. Cara mendirikannya meliputi yang pertama, mengadakan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dibuat akte notaris. Yang ketiga, didaftarkan di pengadilan negeri. Yang keempat, diberitahukan dalam lembaran negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.